di bagian awal registrasi. Nah, setelah mereka melakukan registrasi, mereka diharapkan dapat belajar mandiri, ya, dengan melalui bantuan katalog yang sudah kami sediakan. Jadi setiap tahun kami menyediakan katalog untuk 2 semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Ya biasanya kami menyebutnya untuk semester ini, semester ganjil ini, kita sebut dengan semester 2020-21.1 seperti itu. Ya, jadi di sana terdapat kurikulum sehingga nanti mahasiswa bisa mempelajari apa saja mata kuliah yang harus mereka tempuh nanti ya menempuh pembelajaran di universitas terbuka. Kemudian juga ada beberapa layanan pendukung yang bisa mereka manfaatkan ya, terutama di sini adalah layanan tutorial ya, baik tutorial tatap muka maupun tutorial online gitu ya. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan pun juga mereka akan diberikan tugas mata kuliah yang memantau ya bagaimana mahasiswa itu belajar mandiri. Nah, selanjutnya juga untuk mata kuliah berpraktikum tersedia bahan pendukung untuk setiap mata kuliah tersebut ya, baik yang untuk mata kuliah berpraktikum ataupun mata kuliah praktikum. Itu sudah disediakan oleh fakultas bahan pendukung untuk setiap mata kuliah tersebut. Dan juga ada kalender akademik ya. Nah, kalender akademik ini karena khawatir tidak dapat disebarkan ke seluruh mahasiswa secara tercetak, mungkin pembagiannya ini terbatas melalui kelompok belajar dan juga kita mengunggahnya di dalam website UT sehingga nanti mahasiswa bisa melihat kalender akademik ya. Adapun kalau ada perbaikan-perbaikan pun juga yang terupdate itu adalah yang ada di dalam website kita. Selanjutnya bagi mahasiswa baru kami persiapkan untuk mengikuti yang namanya EKBM atau edukasi kesiapan belajar mahasiswa, di mana rangkaiannya ada orientasi studi mahasiswa baru, ada pelaksanaan PKBJJ atau pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, dan bagi yang tidak bisa mengikuti PKBJJ kami sediakan klinik belajar. Nah, klinik belajar ini juga kami sediakan bagi mahasiswa semester 2 ke atas, bagi yang masih mengalami kendala dalam mempelajari modul secara mandiri. Selanjutnya, bagi mahasiswa yang sudah melakukan registrasi dan ingin mengikuti tutorial online, mereka harus melakukan aktivasi. Ya, aktivasi nanti dilanjutkan dengan yang namanya ada konfirmasi keikutsertaan dalam tutorial online, seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat dari skema ini ya, dari mulai registrasi sampai dengan prasesi tutorial itu mereka diharapkan sudah membaca terlebih dahulu ya, baik katalog maupun modul yang sudah disediakan dan sudah mereka peroleh gitu ya. Kemudian nanti pada saat tutorial mereka sudah siap mengikuti pembelajaran melalui bantuan tutor seperti itu. Ini akan dilaksanakan selama 8 sesi, di mana selama 8 sesi itu pun bukan berarti terus menerus gitu ya, mereka dibimbing oleh tutor, tapi mereka tetap harus melakukan belajar mandiri melalui buku materi pokok yang sudah mereka miliki dan dengan dibantu oleh tutor dengan cara mereka terlibat aktif dalam forum diskusi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah sesi ke-8 biasanya ada beberapa jeda minggu gitu ya untuk persiapan mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Jadi mereka akan mempersiapkan materi-materi yang sudah dipelajarinya itu ya selama kurang lebih 2 sampai 4 minggu lah, paling lama 4 minggu ya, tapi sebagian besar sih rata-rata 2 minggu mereka persiapan untuk mengikuti UAS. Jadi apabila mereka masih ada kesulitan, mereka masih bisa datang ke UPBJJ untuk mendapatkan layanan klinik belajar. Tutorial online sendiri mungkin Bapak Ibu sudah sebagian besar juga menjadi tutor ya, tutor online kami. Jadi tutorial online itu adalah kegiatan tutorial yang diselenggarakan secara daring ya, atau online gitu Bapak Ibu ya. Nah, adapun aktivitas minimal, sekali lagi aktivitas minimal yang kami harapkan dari Bapak Ibu nanti dalam mengembangkan bahan ajar tutorial, ada materi pembelajaran, ada forum diskusi, ada kuis, dan ada tugas. Nah, tugas untuk semester ini Pak Dodi mungkin saya tadi juga sudah koordinasi dengan Bu Lilis ya, karena kita sudah punya TNK, jadi harapannya nanti tugas ini kualitas atau bobotnya sama dengan TNK.
Jika ingin digunakan TMK yang sudah ada, monggo silakan nanti kebijakan dari fakultas apakah menggunakan TMK yang sudah dikembangkan atau harus ditulis kembali oleh teman-teman yang ada di pengembang bahan tuton ini, dikembangkan lagi dengan kualitas dan bobot yang serupa dengan TMK yang pernah dikembangkan. Nah, harapannya nanti dengan tutor online ini mahasiswa dapat belajar menggunakan beragam perangkat yang dimilikinya, ya seperti smartphone, ya tablet, PC, laptop, dan beberapa gadget yang mungkin dimiliki oleh mahasiswa seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, jadi inti dari kenapa kita meminta Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar tuton ini adalah kita ingin menggandakan ya kelas terstandar ya, kelas tuton yang terstandar, di mana kelas tutonnya itu masing-masing berisi 50. Jadi nanti misalkan ada PEMA 1410 Sains Pendidikan ya, mahasiswanya misalkan ada 500 ya. Berarti nanti akan kelas yang nanti akan dibuat ya, namanya kita sebut dengan kelas master, itu yang akan kita buat itu 10 kelas gitu ya. Nanti kita gandakan jadi 10 kelas. Ya, berasal dari kelas tuton yang sudah terstandar. Nah, kelas tuton yang sudah terstandar itu kita kembangkan ya, bahannya adalah dari pengembangan bahan tuton yang saat ini Bapak Ibu akan kembangkan. Oleh karena itu jadi harapannya nanti ya kami memiliki kelas ya seperti kelas duplikat gitu ya Bapak Ibu ya, dimana isinya standarnya sama ya, standar minimum ya Bapak Ibu ya, standar minimumnya sama. Nanti tutor bisa mengembangkan ya, tutor-tutor yang bertugas dapat mengembangkan dengan menambahkan materi-materi pengayaan, tapi standarnya sama semua. Baik dari Sabang sampai Merauke semuanya nanti akan mendapatkan materi pembelajaran yang sama, topik diskusi yang sama, tugas yang sama seperti ya. Nanti tinggal sentuhannya saja dari masing-masing tutor yang membedakan satu kelas dengan kelas lainnya. Nah, dalam membuat bahan tuton Bapak Ibu diharapkan nanti merujuk pada key tutorial ya, key tutorial yang sudah dikembangkan oleh pengembang key tutorial. Ya nanti Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan teman-teman program studi. Biasanya teman-teman program studi yang akan mengumpulkan key tutorial dari masing-masing pengembang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu biasanya kalau sudah melihat ini memang sedikit agak mules gitu ya, karena tugasnya lumayan banyak ini Bapak Ibu selama 2 minggu ya Pak Dekan. 2 minggu atau 2 bulan, harapannya 2 minggu bisa selesai ya. Komponen bahan tutor yang Bapak dan Ibu harus persiapkan diantaranya adalah di setiap sesi ya, baik sesi pendahuluan sampai dengan sesi ke-8 ada sapaan tutornya, kemudian ada orientasi tutornya ya. Ini kalau orientasi tuton lebih kepada prasesi, nanti kita akan jelaskan secara detail. Nah, untuk bahan inisiasi atau materi pembelajaran itu diharapkan nanti di setiap sesi ada 8 sesi, itu juga bisa diambil atau diadopsi dari key tutorial yang sudah dikembangkan. Nah, nanti tinggal menambahkan harapannya tinggal menambahkan jika memungkinkan ya, PPT dari key tutorial itu Bapak Ibu tambahkan suara gitu ya, atau animasi atau apa yang bisa menarik perhatian mahasiswa atau menarik mahasiswa untuk bisa mempelajari atau mau mempelajari lebih lama lah gitu. Kadang-kadang kalau PPT bisu seperti halnya PPT yang saya sampaikan seperti ini kan, kalau tidak dijelaskan mungkin orang tidak paham gitu kan. Tapi kalau ada narasinya mudah-mudahan lebih membantu mahasiswa. Selanjutnya juga ada topik diskusi atau bahan diskusi yang harus dipersiapkan dari sesi 1 sampai dengan sesi 8. Ada tes formatif juga yang harus disiapkan untuk sesi 1 dan sesi 8. Dan ada 3 tugas tutorial yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Ini bisa digunakan dari TMK yang sudah atau tugas mata kuliah yang sudah dikembangkan oleh fakultas, atau Bapak Ibu harus mengembangkan dengan bobot yang sama dengan TMK. Karena pada prinsipnya tugas tutorial ini ya, khususnya untuk tugas tutorial online ini diharapkan sama dengan jika tugas tutorial itu diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti layanan tutorial tatap muka maupun tutorial online seperti itu. Nah, ada tes sumatif ini ada di sesi ke-8 untuk mengasah mereka, membantu mereka untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Baik, kita coba lihat satu persatu secara rinci. Untuk komponennya, ya ini supaya tadi ada beberapa yang harus dibuat ya Bapak Ibu ya. Nah, pemetaannya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi
akan ada 8 minggu plus prasesi, di mana di dalam prasesi terdapat penjelasan orientasi mata kuliah, terus kemudian ada forum perkenalan, kemudian ada rancangan aktivitas tutorial. Jadi seperti halnya dalam kelas tatap muka, biasanya mahasiswa kan juga diberikan silabus ya pada awal pertemuan ya. Pada awal pertemuan diberikan silabus, nah kalau di kami diberikan yang namanya rancangan aktivitas tutorial. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari Bapak Ibu program studi ya, Kaprodi, ya nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan RAP ini. Untuk sesi 1 dan 7 atau pada umumnya sampai 8 itu ya Bapak Ibu ada sapaan penjelasan sesi ya, sama ya seperti dengan yang tadi sudah jelaskan ya, sapaan dan penjelasan sesi ya. Bentuknya agak sedikit mirip dengan yang prasesi, cuma bedanya kalau di prasesi diharapkan ada video perkenalannya, tapi kalau di sesi 1 sampai 7 sapaannya bisa berbentuk teks gitu ya, atau juga kalau memungkinkan juga disiapkan narasi untuk membuat video sapaan di setiap sesi ya. Tapi tuntutan dari kami harapannya setiap sesi itu ada sapaan dengan isinya adalah penjelasan isi dari sesi tersebut. Nah, nanti di situ ada form kehadiran. Nah, Bapak Ibu ini tidak perlu dikembangkan karena ini sudah kami kembangkan ya. Jadi nanti untuk form kehadiran sudah kami akan menambahkan di setiap kelas berstandar. Kemudian materi konsekuensial Bapak Ibu tadi ya sudah bisa nanti mengambil dari kit tutorial yang sudah dikembangkan sebelumnya dengan menambahkan beberapa sentuhan-sentuhan agar lebih menarik jika disajikan secara daring ya. Selanjutnya ada materi pengayaan. Nah, kita harapkan minimal ada satu ya, minimal ada satu konsep pengayaan sehingga nanti para tutor yang ditugaskan di kelas tersebut bisa melihat apakah sudah memadai atau belum konsep yang disediakan dan juga pengayaan satu ini ya, sehingga nanti kalau perlu ditambahkan mereka akan menambahkan lagi gitu ya, yang sesuai dengan topik bahasan pada sesi angkutan gitu. Selanjutnya ada forum diskusi. Ya, nanti diharapkan Bapak Ibu menyiapkan topik-topik diskusi yang lebih tematik gitu ya, dan juga menantang mahasiswa untuk berpendapat dengan menunjukkan high order thinking skill-nya mereka gitu. Nah, untuk kuis di setiap sesi 1 sampai 7 itu nanti ada penjelasannya yang Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu membuat soal multiple choice ya, multiple choice minimal 5 gitu ya, kalau bisa itu ya, minimal 5 nanti disampaikan di setiap sesi dengan selain soal dan juga opsi pilihannya ada petunjuk jawabannya, sehingga nanti kita akan simpan di dalam sistem. Kalau dia menjawab salah, feedbacknya seperti apa, kalau dia sudah menjawab benar, feedbacknya akan seperti apa ya. Selanjutnya di sesi 8 hampir sama dengan sesi 7, perbedaannya ada evaluasi tutor. Nah, ini sekarang kita tarik ke sesi kita akan tarik ke sesi 7 supaya nanti mereka bisa lebih awal, karena kalau di sesi 8 evaluasinya nih berjalan agak tidak sesuai yang diharapkan. Jadi harapannya semua mahasiswa bisa mengisi evaluasi ini ya, karena ini sangat berarti bagi kami ya, untuk mengevaluasi penyelenggaraan tutorial online kami, juga evaluasi terhadap tutor yang memberikan tutorial. Dan nanti di bagian sesi 8 ini ada latihan akhir. Biasanya jumlah butir soalnya hampir mirip dengan jumlah butir soal UAS, jadi mohon nanti dikoordinasikan dengan Kaprodi. Ya, umumnya untuk soal yang hitungan itu 30 butir, untuk soal yang campuran itu 35 hingga 40-an butir ya. Selanjutnya untuk sosial biasanya 50 butir. Ya, nanti silakan nanti dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Kaprodi berapa jumlah butir soalnya, dan nanti kisi-kisinya pun juga sudah dikembangkan ya di dalam tutorial. Nah, khusus untuk sesi 3 dan pada 7 ini terdapat tugas tutorial 1, tugas tutorial 2, dan tugas tutorial 3. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti dikembangkan soalnya dan juga pedoman penskorannya. Ya, jika nanti sudah menggunakan TMK, silakan nanti tinggal masukkan ke dalam template yang sudah diberikan. Nah, untuk prasesi tutorial Bapak Ibu ya, tadi sudah disebutkan ada 3 kegiatan, yaitu ada pengantar awal prasesi,
ada forum perkenalan, ada tempat mengunggah RAT. Nah, jadi nanti untuk pengantar awal prasesi itu ada video sapaan ya, perkenalan tutor. Nah, kemudian juga ada deskripsi singkat mata kuliah dan ada ringkasan kegiatan tutor untuk 8 sesi ke depan ya. Jadi nanti ada penjelasan seperti itu ya. Jadi selain ada video juga sedikit ada dijelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliahnya dan juga ringkasan kegiatan atau aktivitas tutor yang akan diikuti oleh mahasiswa selama 8 sesi ke depan seperti itu. Untuk forum perkenalan ya standarisasinya sudah kami persiapkan di situ ya. Nah, tapi kalau jika ingin di di update kembali ya supaya nanti kelihatannya mahasiswa lebih tertarik lagi untuk saling berkenalan ya. Jadi Bapak Ibu kenapa ada forum perkenalan di sini Bapak Ibu karena di kami itu untuk pelaksanaan tutorial online itu mahasiswanya kami acak. Jadi tidak berdasarkan lokasi mereka. Ya. Kecuali untuk yang untuk yang S2 ya. Untuk yang S1 kami masih acak ya. Jadi mereka ada yang dari Aceh. Jadi satu kelas itu bisa beda-beda ya, tergantung dari pendaftarannya nanti ya. Tergantung dari pendaftarannya. Ya, jadi mana yang daftar terus kemudian sampai yang paling terakhir. Jadi mereka belum tentu saling kenal. Oleh karena itu kehadiran dari forum perkenalan ini sangat dinanti oleh mereka gitu ya untuk saling memperkenalkan diri dan juga mengenal teman lainnya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu silakan ya dibuat teksnya itu ya sebagai ajakan untuk mahasiswa saling berkenalan dan juga kalau memang dibutuhkan ada aturan perkenalannya. Misalkan nanti ada foto gitu kan, fotonya jangan yang foto berjamaah gitu ya sehingga tidak tahu yang namanya Kartono itu yang mana seperti itu ya. Jadi kalau bisa fotonya yang foto single seperti itu. Jadi boleh silakan. Kemudian juga kalau dari ukuran filenya fotonya jangan terlalu besar gitu ya. Jangan terlalu besar sehingga nanti kalau diunggah pertama filenya terlalu berat gitu ya untuk mengunggahnya dan juga nanti akan memenuhi ruang diskusinya ya. Jadi tadi teksnya jadi kecil-kecil gitu kalau fotonya terlalu besar. Nah untuk tempat mengunggah RAT, ya RAT-nya sendiri sudah disiapkan oleh teman-teman Kaprodi gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyiapkan deskripsinya saja. Jadi RAT-nya itu tentang apa saja. Dan nanti filenya ada di mana Bapak Ibu kalau bisa nanti disatukan dengan form bahan tuton yang Bapak Ibu kembangkan. Untuk video sapaan memang nanti para tutor nanti Bapak Ibu yang membuat videonya ya. Jadi nanti untuk di bahan tuton Bapak Ibu cukup membuatkan narasi yang akan dibacakan oleh para tutor. Nah, kenapa perlu dibuat narasi Bapak Ibu ya? Mungkin Bapak Ibu pernah ya coba membuat rekaman sendiri, kadang-kadang nanti di akhir rekaman ketawa sendiri, oh kok gini ya, kok lucu ya, atau kok kebacakan E-nya ya gitu. Jadi kalau kita tidak siapkan narasinya, kadang-kadang ketika kita rekaman ya, itu mengalami banyak E-nya nanti ya, gitu atau tidak smooth lah, tidak selancar kalau sudah ada narasinya gitu ya. Sudah ada narasinya itu akan lebih lancar. Oleh karena itu dalam pembuatan bahan tutor nanti Bapak Ibu diharapkan membuat teks di mana teksnya nanti itu kira-kira kalau nanti disampaikan itu durasinya tidak lebih dari 2 menit gitu ya. Nah untuk isinya sendiri nanti isi dari teks tadi, teks perkenalan tutor itu ada perkenalan tutor dengan menyebutkan identitas dia dan juga identitas mata kuliah ya. Kenapa perlu disebutkan identitas mata kuliah? Karena khawatir mungkin dalam sistem kita nanti ada yang loncat mahasiswanya, dia harusnya mengambil mata kuliah PEMA 4210 gitu kan, ternyata dia mengambil mata kuliah PEMA 4211 misalnya seperti itu ya. Jadi ternyata dia salah kelas misalnya gitu. Nah ini juga nanti dia langsung ketika dia melihat videonya karena ini ada di prasesi, oh saya salah dan dia bisa mengadukan bahwa saya salah kelas ini, bukan ini yang kelas yang saya maksud misalnya gitu. Nanti bisa melaporkan seperti itu. Jadi juga selain itu juga menegaskan kembali bahwa tutor ini memang di-assign oleh dekan untuk memberikan tutorial. Nah untuk deskripsi singkat mata kuliah, nah ini biasanya sih Bapak Ibu bisa nyontek dari modul ya. Di modul biasanya sih ada deskripsi singkat. Namun memang deskripsi singkat yang di modul karena masih ada modul yang lama, ada modul baru gitu ya. Nah sehingga mungkin standarisasinya berbeda-beda. Oleh karena itu nanti mohon dicek kalau yang ingin melihat modul
minimal ada tujuan mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian ada penjelasan singkat bahan kajiannya, baik itu nanti konsep esensialnya maupun kemampuan esensial dari mata kuliah tersebut, dan ada pengalaman belajar, di mana di dalamnya ada metodologinya, aktivitas belajar mahasiswa seperti apa, media yang akan digunakan seperti apa, sehingga nanti ini pengalaman belajar dapat mendukung pencapaian belajar mata kuliah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga metode evaluasinya, artinya nanti dalam tutorial online selama 8 minggu ke depan, metode evaluasi yang akan digunakan apa saja. Nanti bisa ditunjukkan bahwa kehadiran itu mendapatkan nilai, kemudian nanti ada kehadiran, kemudian ada diskusi, kemudian ada tugas, ya. Itu cara mengukur ketercapaian hasil belajar mahasiswa seperti itu. Nanti disampaikan saja. Seperti misalkan nanti dijelaskan bahwa pada minggu ketiga, 5 dan 7 Anda akan memperoleh tugas, tolong dikerjakan tugas tersebut sesuai dengan waktu pengumpulan tugas, ya, dan diunggah di tempat pengumpulan tugas, seperti itu. Misalkan ya, seperti itu. Nanti kita akan coba lihat dari template-nya nanti Bapak Ibu, ya. Nah, untuk ringkasan kegiatan Tuton 8 sesi, ini harapannya ada penjelasan sedikit tentang skenario Tuton yang akan dilaksanakan, ya. Misalkan nanti pada setiap sesi akan disediakan materi pembelajaran, materi pengayaan, forum diskusi, dan juga kuis. Nah, selanjutnya pada sesi ketiga, kelima, dan 7 ya akan tersedia selain komponen yang sudah disebutkan, yaitu tugas tutorial dengan batas waktu pengerjaan tugas, ya. Kita pembatasan waktunya itu due date-nya 1 minggu dan cut off date-nya adalah 2 minggu jadinya, gitu ya. Jadi dari pengerjaan tugas kurang lebih jadi 2 minggu lah mahasiswa itu bisa mengumpulkan tugas, ya. Jadi kalau seminggu akan ada tanda bahwa mahasiswa itu tidak tepat waktu, gitu ya. Jadi kalau seminggu dia tepat waktu, kalau lebih dari seminggu tidak tepat waktu tapi mereka masih bisa mengunggah. Nah, sampai dengan hari ke-14 mereka ditutup untuk mengunggah tugas tutorial. Nah, selanjutnya juga diberikan komposisi penilaian jika memungkinkan supaya mereka juga tahu bahwa yang paling besar itu adalah komposisi nilai tugas. Oleh karena itu mereka mohon secara seksama dan juga mempersiapkan diri lah untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk peta kompetensi mata kuliah, Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam modul, ya. Silakan nanti, ya, jika memungkinkan ada peta kompetensi. Tapi kalau jika tidak ada, memang ini tidak menjadi wajib, ya, bagi Bapak Ibu. Ya, ini harapannya tambahannya ini adalah adanya peta kompetensi supaya mereka bisa melihat, ya, seperti apa sih, mulai dari kompetensi yang paling dasar atau capaian belajar yang paling dasar sampai dengan capaian belajar yang paling tinggi atau capaian belajar mata kuliah. Untuk bahan inisiasi setiap sesi Tuton, Bapak Ibu nanti diharapkan ada menyiapkan, ya, bahan materi yang dari PowerPoint di tutorial, ya. Nanti mohon nanti disiapkan pengantar inisiasinya, ya. Jadi nanti sebelum filenya itu ada, itu mohon diberikan petunjuk, ya. Artinya nanti kita lihatkan, ya, Pak, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau cuma file saja, kita khawatir bahwa file ini disuruh ngapain sih, gitu. Jadi ada pengantar seperti itu. Silakan Anda pelajari file di bawah ini yang terkait dengan materi dasar-dasar statistik, seperti itu, ya. Setelah Anda mempelajari, silakan Anda mengerjakan, misalkan di situ, ya, mengerjakan tes formatif yang terdapat di dalam modul dan juga kuis yang terdapat di dalam dalam sesi ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk materi tuton itu harapannya juga ada paparan konsep esensial. Nah, biasanya sih para penulis tutorial sudah memahami ini, jadi mereka akan membuatkan seperti tadi di arahan Pak Warek 1, bahwa jangan semua materi yang ada dalam modul itu disajikan di sini. Bahkan ada juga dulu, ya, sebelum kita bikin arahan ini, ada tutor yang membuat materi pembelajarannya atau materi inisiasi dulu dikenal, ya. Materi inisiasinya itu copy paste dari modul atau cut and paste. Jadi dia screenshot, gitu ya kan, taruh di dalam PPT.
Nah, ini kan juga jadi tidak menarik juga gitu kan. Ujung-ujungnya teks-teks juga. Nah, kalau bisa Bapak Ibu di sini pointer-pointers ya. Kemudian nanti jika memungkinkan ada suara, ada animasi ya. Kemudian juga ada video memang kalau jika dibutuhkan ya, di mana videonya itu adalah sudah disimpan di dalam OneDrive atau Google Drive atau dalam YouTube. Kemudian kita embedkan di dalam PPT kita sehingga lebih menarik lah buat mahasiswa. Nah, selanjutnya ada materi pendukung yang juga bisa kita persiapkan. Nanti Bapak Ibu mohon nanti linknya ya. Kalau ada linknya ya dari YouTube. Kalau memang ada embednya itu akan sangat bagus kalau bentuknya dalam bentuk embed gitu ya, embed code gitu. Nanti kita akan perlihatkan seperti apa bentuk kalau URL dan bagaimana bentuk kalau materi yang link gitu ya, dan juga atau file yang kita unggah ya, seperti apa bentuknya. Nah, untuk bahan diskusi Bapak Ibu mohon nanti dalam pengembangannya dalam pengembangannya itu dikaitkan dengan isu-isu kekinian gitu ya. Ya, atau mungkin kalaupun Bapak dan Ibu bisa memprediksi kondisi keakanan gitu ya, atau persoalan-persoalan keakanan, itu juga bagus juga ya. Misalkan, wah ini kayaknya kalau minggu ini nih, misalkan gitu Bapak Ibu ya, masih corona gitu ya, kemudian wah besok nih kayaknya secara ekonomi ya, itu akan mengalami gangguan apa ya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti konsep yang akan Bapak Ibu angkat di situ ya, terkait dengan boleh kekinian ini atau yang nanti mungkin Bapak Ibu prediksi akan terjadi suatu saat itu. Tapi yang tentunya terkait dengan konsep esensial yang disampaikan pada materi pembelajaran ya, baik yang di materi tutorial online ini maupun di bahan ajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk materi tutorial dan bahan diskusi ya, sedapat mungkin tidak keluar dari modul ya, karena mereka mahasiswa kami itu belajar melalui modul itu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, untuk yang ada di daerah keluar gitu ya, mereka itu memang sangat bergantung sekali terhadap modul kita. Jadi karena mereka untuk mendapatkan perpustakaan digital itu tidak mudah bagi mereka, apalagi perpustakaan daerah yang juga mungkin tidak memadai untuk mereka bisa belajar gitu ya secara mandiri. Karena itu mereka umumnya belajar dari modul yang sudah kita siapkan. Nah, untuk di akhir sesi nanti akan tersedia template-template untuk tes formatif. Nah, ini biasanya yang banyak diceritakan lah. Jadi ini banyak ceritanya kalau para pengembang bahan tuton ya ketika mengembangkan tes formatif. Kalau yang materi bahan diskusi mungkin nggak jadi masalah. Nah, tes formatif inilah nanti kita akan diskusikan lebih banyak. Ya, jadi tes formatif itu Bapak Ibu tidak hanya isinya soal dan opsinya saja karena ini tes objektif ya, tapi juga ada umpan balik ya. Kalau opsi benar ya penjelasannya seperti apa, kalau opsinya salah penjelasannya seperti apa ya. Jadi ini karena untuk belajar mereka ya, mereka ini untuk mengukur kemampuan mereka secara mandiri ya, dan juga untuk belajar di mana letak kesalahan mereka, sehingga nanti perlu adanya opsi ini, di mana nanti dalam sistem ini kita akan hide dulu sebelum mereka menyelesaikan. Jadi mereka selesaikan dulu, baru setelah selesai keluar skornya mereka bisa review bagian mana saja yang salah dan bagaimana yang benar. Untuk pengantar inisiasi, nanti di setiap sesi Bapak Ibu diharapkan bisa ada sapaan singkat ya. Sapaan singkat ini kami mohon juga jangan di copy paste dari sesi 1 sampai sesi 8. Jadi ada tutor yang membuat atau pengembang bahan tutor yang yang menuliskan di sapaan itu, selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa, terus sampai 8. Jadi seolah-olah itu monoton gitu ya. Jadi selamat berjumpa semangat berjumpa lagi, dan itu. Jadi tidak ada variasinya. Sama halnya ketika kita mengajar di depan kelas Bapak Ibu ya. Kalau sapaan awal kita biasanya tuh sama, mereka tuh langsung biasanya gitu ya, main tebak-tebakan gitu. Coba, ini pasti dosen ini pertama kali, selamat pagi anak-anak, pasti begitu. Nah, jadi kan jadi cibiran yang kurang baik lah gitu. Nah, oleh karena itu kami berharap nanti sesi 1 sampai sesi 8 sapaannya kan bisa beragam. Selamat berjumpa kembali, bisa salam salam sehat selalu atau apalah gitu ya. Sekarang ini kan bisa banyaklah sapaan-sapaan yang lebih menarik gitu ya, dan juga bisa bervariasi. Nah, selanjutnya jangan lupa ada penjelasan singkat saja untuk sesi yang bersangkutan. Kalau tadi di prasesi penjelasan singkat untuk 8 sesi ke depan gitu ya, aktivitas pembelajaran apa saja yang akan disediakan di dalam tutorial online.
Nah, kalau di dalam pengantar sesi ini atau pengantar inisiasi ini harapannya penjelasannya terkait dengan sesi yang akan disajikan. Nah, juga jangan lupa ada kompetensi yang diharapkan atau pembelajaran yang diharapkan dicapai setelah mereka mengikuti sesi tersebut. Nah, dan juga jika ini terkait dengan salah satu atau dua kegiatan belajar pada modul, mohon disampaikan juga bahwa materi ini sangat terkait dengan KB1 dan KB2 pada modul 2, nah, seperti itu ya. Nanti mohon juga dijelaskan supaya mereka bisa merefer mempelajari lebih lanjut di bahan ajar cetaknya dia atau bahan ajar digital mereka. Untuk paparan singkat konsep esensial ya, jadi di dalam materi yang mungkin Bapak Ibu sudah tadi dapatkan dari tutorial ya, mohon nanti dicek kembali bahwa materinya harus mengacu pada SAT tutor ya. Jadi para pengembang tutorial ya, mereka harus pertama mengembangkan RAT, kemudian mengembangkan SAT ya. RAT itu adalah rancangan aktivitas tutorial, kemudian SAT itu adalah satuan acara tutorial. Nah, jadi materinya harus dikembangkan itu merujuk pada satuan acara tutorial. Nah, ini nanti Bapak Ibu mohon nanti dilihat kembali ya, supaya nanti koridornya sama dengan pengembangan key tutorial gitu ya. Jadi inline terus gitu ya, mulai dari key tutorial sampai dengan bahan tuton. Nah, nanti tolong dilihat materinya apakah sudah mengacu pada SAT. Jadi SAT-nya itu ada 8, nanti bisa dilihat ya, SAT untuk tutorial online itu seperti apa. Dan nanti kalau ada yang berbeda, nah nanti silakan disesuaikan ya. Sesuaikan dengan melihat penjelasan materi pada modul. Ya, nanti Bapak Ibu kan dapat modulnya ya. Biasanya nanti dikirimkan oleh fakultas modul yang terkait dengan pengembangan bahan tuton sekarang, mata kuliah apa saja yang dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi paparan konsepnya dari bahan ajar dikemas secara naratif atau juga piktorial ya. Jadi bisa bentuknya teks gitu ya, atau bisa juga bentuknya gambar, animasi gitu ya, yang bisa menguatkan penjelasan teksnya. Nah, kalaupun nanti teks, mohon nanti penyajiannya itu dialogis ya. Jadi tulisannya jangan seperti textbook gitu ya, tapi ada sentuhan dalam penggunaan teks nanti Bapak Ibu ya, seolah-olah seperti teks percakapan kita lah, seperti itu. Nah, pendekatannya nanti Bapak Ibu bisa buat secara induktif, deduktif ataupun campuran. Nah, lagam bahasanya bahasa Indonesia jelas baku, tapi juga jangan terlalu kaku ya. Jadi tapi juga jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti seperti tadi diarahkan oleh Pak Waris 1. Mungkin orang Sunda ya, bahasa kita yang biasa di Sunda itu biasa, tapi di Jawa mungkin nggak kenal dengan bahasa itu. Jadi gunakan bahasa Indonesia, tapi jangan kaku-kaku amat lah seperti itu. Jadi bahasanya agak moderat lah seperti itu. Jadi slang banget enggak gitu kan, formal banget juga enggak, tapi dia itu agak santai ya, dengan penyajian dialogis gitu ya. Jadi secara naratif itu mereka bisa seolah-olah mereka mendengarkan tutor sedang mengajarkan gitu ya. Karena di dalam tutorial tatap muka tutorial online ini kan sebagian besar kegiatannya adalah asinkronus gitu ya. Ya, bahkan semuanya ya, kalau untuk yang S1 semuanya adalah asinkronus ya. Kalau S2 nanti ada sinkronnya gitu ya. Tapi kalau S1 semuanya asinkronus. Sehingga nanti pemilihan teks itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi mereka seperti diajak belajar bareng lah, seperti itu. Untuk materi pendukung, Bapak Ibu juga bisa menggunakan PPT yang sudah Bapak Ibu punya gitu, atau PPT yang tersedia di website ya. Tapi yang terkait dengan materi pembelajaran sedang dibahas, seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya nih, ada slide-nya 60 slide gitu ya, tapi yang terkait hanya 30 slide ya, mohon nanti direduksi menjadi 30 slide yang memang terkait dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas. Nah, harapannya nih Bapak Ibu, mohon nanti untuk PPT segala macam ini diunggah terlebih dahulu ya ke OneDrive, nanti linknya ditaruh di sini. Supaya apa? Supaya nanti mahasiswa itu bisa lebih ringan lah ya, kita masukkan kode embeddednya. Nanti Bapak Ibu mohon nanti jika masih ada yang bingung untuk bagaimana mengambil embedded code-nya, nanti akan saya coba sajikan supaya nanti lebih ringan dan lebih menarik ya buat mahasiswa.
Demikian juga kalau diambil dari video ya, kemudian ada audio ya, ataupun artikel lain gitu ya, itu bisa apa namanya diambil linknya atau embedded code-nya seperti itu ya, atau kode sematkannya ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa materi PPT misalkan ya, bisa Bapak Ibu ambil dari tutorial, misalkan nanti Bapak Ibu untuk materi pembelajaran atau materi inisiasi tutornya Bapak Ibu kembangkan sendiri. Sementara materi yang dari tutorial menjadi materi pengayaan, silakan nanti juga boleh diambil ya, baik secara utuh apapun diperbaiki, karena itu sudah kami bikin royalti untuk punya UT gitu ya. Tapi jangan lupa mohon tetap dituliskan jika memang itu ada tulisan orang lain, apa namanya, tetap dituliskan nama pengembangnya ya, seperti itu. Jadi itu aman dari apa klaim gitu ya, tapi asalkan tetap dituliskan nama pemiliknya ya. Jadi atributnya tetap dituliskan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil juga dari Swaka yang sudah tersedia di kami. Swaka ini adalah OIR-nya UT, Bapak Ibu ya. Jadi sumber pembelajaran terbuka ya, nanti bisa saya perkenalkan jika memang diperlukan ya. Untuk OIR sendiri Bapak Ibu saya yakin sudah sering bergaul dengan OIR yang terdapat di apa namanya website itu ya, banyak sekali gitu ya. Jadi baik yang mulai dari misalkan ada Khan Academy, di sana banyak video-video pembelajaran yang menarik gitu ya. Juga ada nanti dari YouTube juga sudah banyak konten-konten pembelajaran di sana. Dan mungkin juga dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya lainnya ya, seperti dari Kemendikbud sudah ada rumah belajar, itu juga bisa beberapa OER yang kita gunakan. Nah, untuk bahan diskusi tadi sudah disinggung sedikit ya, isunya kalau bisa isu yang kekinian, tetap merujuk pada konsep esensial pada modul, dan diharapkan mendorong keterlibatan aktif setiap mahasiswa dalam belajar. Jadi pengalaman saya Bapak Ibu yang menjadi tutor online itu, kalau bisa bentuknya jangan soal. Jadi misalkan apa namanya, saya pernah tuh membuat topik diskusi ya, di mana diskusinya misalkan seorang guru ingin menguji, ya misalkan dia ingin menguji apakah hasil belajar siswa yang diberikan metode A lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diberikan dengan metode B. Nah, untuk kemudian hasil belajar dari kelas A adalah sebagai berikut, hasil belajar dari kelas B adalah sebagai berikut. Nah, ujilah dengan menggunakan apa namanya uji tes, dan tariklah kesimpulan dari hasil pengujian tersebut, bisa seperti itu. Jadi mereka hanya akan mengirimkan jawabannya sendiri. Mereka kalau diberikan seperti itu, apa namanya, orientasinya itu hanya bisa mengumpulkan apa namanya jawabannya mereka ya terhadap pertanyaan tutor tersebut. Nah, berbeda ketika misalkan Bapak Ibu berikan suatu masalah gitu ya. Nah, kemudian nanti misalkan ya seperti tadi ada apa namanya hasil belajar siswa yang diberikan dengan metode A, hasil belajar siswa yang diberikan metode B, bisa seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu buatkan hasil perhitungannya, tapi ada beberapa bagian yang salah. Nah kemudian nanti mahasiswa diminta untuk menurut pendapat Anda, apakah guru tersebut sudah apa namanya sudah melakukan analisis data yang sesuai dengan konsep yang sedang Anda pelajari selama ini, ya gitu. Jadi mereka nanti ada yang setuju, ada yang tidak di situ kan. Ada yang menganggap bahwa guru itu sudah benar, ada yang menganggap guru itu salah. Nah, nanti kita kejar yang salah kenapa gitu kan, alasannya apa, bagian mana yang salah, kemudian bagaimana perbaikannya. Itu akan lebih menarik dibandingkan kalau kita sudah dari awal meminta mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu yang seperti halnya tugas gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya jadi dengan adanya diskusi diharapkan bisa mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam belajar. Dan juga bisa membantu mahasiswa memantapkan penguasaan konsep esensial. Jadi kadang-kadang mereka tuh kalau secara teori mungkin tahu ya, yang dimaksud dengan apa, misalkan yang dimaksud dengan data ordinal adalah ini, yang dimaksud dengan data interval adalah ini. Tapi kalau dikasih suatu topik masalah, kadang-kadang dia bingung, ya ini yang mana ya, ini data apa ya, ini data apa ya gitu. Nah, oleh karena itu nanti diharapkan ada kasus-kasus yang seperti itu ya, sehingga nanti mahasiswa tergerak untuk bisa belajar aktif dan juga memantapkan konsep esensial yang harus mereka kuasai. Untuk tes formatif ya, sekali lagi tadi sudah disinggung sedikit,
digunakan tes formatif ini untuk mengukur secara mandiri ya penguasaan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melihat contohnya seperti di dalam tes formatif yang ada di modul ya. Tapi ini sebelumnya kita tulis jangan tes formatif, mungkin di dalam tutorial online kita itu kita ganti dengan yang namanya apa sekarang ya, biar lebih apa ya, kalau tes kayaknya seolah-olah itu mereka ya sulit dan juga harus diukur gitu ya, dan nilainya pasti ada di belakang. Dengan kuis ya, bisa dengan latihan lah, soal latihan gitu aja lah. Karena kalau tes formatif berarti harus ada kalau dia kurang dari nilai yang KKM ya, atau nilai minimal, itu mereka harus ada remedialnya seperti itu ya. Kalau biasa kalau tes formatif seperti itu. Nah jadi kita bisa sebut dengan tes latihan ya, atau soal latihan ya, atau kuis ya, soal latihan lah seperti itu. Nah soal latihan itu nanti mengukur secara mandiri penguasaan mahasiswa, bentuknya tes objektif minimal 5 gitu ya. Jadi silakan ya, karena nanti mengembangkan 5 maupun 8 honornya sama ya. Jadi tapi kita berharap tidak berorientasi pada honornya, tapi berorientasi pada capaian pembelajaran yang harus mereka kuasai ya. Jadi kalau memang dibutuhkan capaian pembelajarannya itu 8, ya kita tuliskan 8. Kalau hanya cukup 5 ya 5. Tapi biasanya sih dalam satu sesi ya minimal 5 lah capaian pembelajaran, itu pasti ada lah seperti itu. Nah, untuk petunjuk durasi pengerjaan ini nanti untuk membantu kami ya pada saat memasukkan dalam kelas e-learning, itu nanti kita kunci berapa lama mereka harus mengerjakan ya. Misalnya 5 soal itu waktunya cuma 20 menit, berarti karena satu soal misalnya 4 menit lah seperti itu ya. Nah, jadi 20 menit cukup untuk mengerjakan soal ini. Nanti kita akan kunci ya 20 menit ya. Jadi mereka latihan seperti halnya pada saat ujian kan juga ada waktunya ya gitu ya. Jadi mereka soal latihan ini juga waktunya juga dilatih juga supaya mereka bisa manajemen waktu dalam menjawab soal. Nah, umpan baliknya yang Bapak Ibu harus buat ya tadi ya. Adapun nanti opsi benar ya, nanti Bapak Ibu berikan feedback, opsi salah Ibu berikan feedback gitu ya. Nanti ini akan tersembunyi dalam aplikasi. Nah, isinya adalah penjelasan singkat untuk opsi atau pilihan kunci jawaban yang benar maupun yang salah ya. Nah, juga nanti skornya ya, apakah nanti misalkan Bapak Ibu pilihan gandanya itu memiliki bobot yang berbeda-beda, silakan kalau memang mau ada masing-masing skornya berapa gitu ya, masing-masing butir soal skornya berapa. Tapi umumnya sih akan dibuat sama gitu ya gitu. Baik. Nah, untuk tugas tuton Bapak Ibu nanti mengacu pada kisi-kisi tugas tutorial. Nah, ini biasanya sudah dibuatkan tadi ya di dalam TMK tadi, itu sudah ada kisi-kisinya. Nanti mohon nanti berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di prodi ya untuk melihat kisi-kisi dari tugas tutorial. Nah, umumnya Bapak Ibu itu jumlahnya 2 sampai 4 ya, tergantung dari nanti prodi menetapkan ya. Biasa kalau yang 2 itu biasanya yang soal kasusnya agak panjang gitu. Tapi rata-rata untuk pengembangan TMK kemarin saya lihat itu ada 4, bahkan ada yang 5 kalau memang tidak terlalu berat gitu ya. Misalkan seperti tugas 1 itu ada yang sampai 5 karena kompetensi yang mau diukur banyak gitu ya. Jadi ini silakan nanti didiskusikan. Biasanya umumnya 2 sampai 4 ya, soal atau tugas gitu ya. Nah, mohon nanti diperhatikan juga bahwa walaupun nanti dikerjakan secara asinkronus oleh mahasiswa, tapi kita juga harus memperhitungkan bahwa waktu pengerjaannya itu sekitar kurang lebih 2 jam ya. Paling lama 2 jam ya. Supaya nanti mereka juga bisa untuk belajar ya, belajar mandiri mempelajari modul ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam ya untuk 2 sampai 4. Nah, untuk komponennya ada pengantar soalnya ya, atau kalaupun ada tugas seperti tugas proyek gitu ya, atau seperti misalkan PKI penulisan karya ilmiah gitu ya. Penulisan karya ilmiah itu biasanya kan diawali dengan pengantar gitu ya. Jadi kalau misalkan soal seperti statistik ya berarti dijelaskan dulu ya, diberikan masalahnya dulu, kemudian nanti juga ada apa yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian setelah pengantarnya ada soalnya ya, soalnya sendiri. Nah, terus kemudian juga ada rambu-rambunya kalau diperlukan. Jadi kalau misalkan nanti khawatir mereka salah persepsi tentang soal yang kita berikan, maka
mohon diberikan rambu-rambu pekerjaannya supaya nanti mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, untuk jenisnya tidak boleh menggunakan tes objektif, harus menggunakan tes urean, ya, atau juga bisa proyek gitu ya, atau juga bisa nanti membuat esai gitu ya. Nah, nanti diharapkan nanti mahasiswa bisa menunjukkan kemampuan hostnya gitu ya, atau thinking skillnya seperti itu. Untuk tugas tuton itu tadi esai kalau bisa ya, jadi urean bentuknya jangan pilihan ganda gitu ya. Bisa nanti bentuk tugasnya juga membaca atau menulis karya ilmiah ya. Untuk yang tadi ya seperti mata kuliah penulisan karya ilmiah itu biasanya juga outputnya adalah bagaimana mereka bisa menulis karya ilmiah. Bisa juga nanti modelnya adalah kooperatif atau kolaboratif assignment ya, atau teamwork. Nah, tapi nanti untuk mengunggahnya mereka memang harus satu persatu. Jadi bekerjanya mereka bisa berkelompok, tapi nanti melaporkannya harus masing-masing mahasiswa itu harus melaporkan secara individual ya, karena tempat penilaian tugasnya itu untuk masing-masing personal gitu di dalam sistem kami. Nah, untuk tes sumatif atau latihan akhir lah kita sebut. Kalau tes sumatif juga sama tadi seperti tes formatif ya. Jadi kalau dia nilainya kurang dari yang diharapkan, itu mereka harus ada remedialnya seperti itu ya. Jadi kalau kita bisa bilang di sini adalah latihan akhir lah, latihan akhir tuton seperti itu. Nah, isinya harus mengacu pada kisi-kisi yang sudah dibuat di dalam tutorial. Jadi di dalam tutorial itu sudah ada kisi-kisinya. Nanti silakan nanti mengacu pada kisi-kisinya. Nah, bentuknya tes objektif ya, untuk eksakta itu 25-30 butir, untuk yang sosial 40-45 butir. Nah, dan yang non objektif ini untuk yang pasca Bapak Ibu terutama khusus ya, untuk 2-3 butir, karena agak sulit untuk membuat penilaian atau menampilkan skor ya setelah mereka mengerjakan soal itu secara otomatis itu agak sulit gitu ya. Nah, nanti untuk komponennya ya sama tadi seperti dengan latihan soal setiap sesi ya, jadi ada soalnya dan juga ada feedbacknya ya, berikan atas opsi jawaban benar maupun opsi jawaban yang salahnya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan template yang sudah sudah mungkin sudah dikirimkan Pak Dodi ya, mudah-mudahan semuanya ya. Ada perubahannya tinggal di tugas aja kayaknya. Tugas kita sudah sama-sama coba sepakat untuk menggunakan Timecast saja seperti itu ya. Jadi ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk yang di prasesi itu ada sapaan dan perkenalan tutor. Nah, ini di sini Bapak Ibu kan ada tulisan merah-merah ya. Lalu nanti diganti Bapak Ibu dengan di sini kan contoh, tuliskan nama dan kode mata kuliah sesuai katalog. Atau nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada kaprodinya ya, atau sesuai dengan surat tugas Bapak Ibu bisa dilihat. Jadi tadi kalau sudah ditulis di sini misalkan ya PEMA 4210 ya, statistika pendidikan. Jadi nanti yang tulisan merah ini dihapus ya, teksnya diwarnakan hitam gitu. Terus di bawahnya lagi tuliskan nama tutor dan alamat email ya. Nanti Bapak Ibu bisa tetap dituliskan seperti ini, karena nanti kan tutornya untuk setiap kelas beda-beda ya. Jadi misalnya dalam kurung ya, tuliskan nama tutor, tuliskan alamat email seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawah lengkapi tabel sapaan ini, nanti dihapus Bapak Ibu kalau sudah tabel di bawah ini diisi. Ya, misalkan tampilannya. Nah, tampilan di sini Bapak Ibu tuliskan ya, tutor menghadap ke monitor tepat ya, menghadap ke depan ya, atau tutor menghadap miring ke kiri sekian derajat misalkan ya, seperti apa. Atau misalkan nanti ada yang mendapatkan mata kuliah seni dan tari mungkin ya, karena harus menunjukkan perkenalan yang eksotik gitu ya, misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti tampilannya akan seperti apa. Jadi umumnya biasanya sih tutor menghadap ke depan monitor dengan yang memuat ujung kepala hingga misalkan di bawah dagu ya, seperti itu misalnya, atau di bawah atas sampai bagian dada seperti itu ya. Silakan nanti seperti apa tampilannya. Nah, kemudian di sini narasinya. Narasinya mulai dari sapaan ya. Jadi kan narasi yang akan dibuat dalam video mulai dari sapaan sampai dengan perkenalannya. Jadi misalkan
Selamat berjumpa saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Kartono, saya adalah tutor Anda pada mata kuliah PEMA 4210 Sastra Pendidikan. Nah, seperti itu misalkan Bapak Ibu. Jadi dituliskan. Nah, kurang lebih durasi hal nanti dibacakan oleh para tutor itu sekitar 2 menit. Ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau sudah diisi, beri warna hitam. Nah, kecuali mungkin pada beberapa bagian yang memang harus diisi tutor diberikan warna merah yang berbeda supaya nanti itu diganti dengan identitas tutor ya. Tuliskan narasi tadi misalkan perkenal selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa pendidikan matematika dimanapun Anda berada, ya kan. Perkenalkan nama dalam kurung, sebutkan nama tutor, itu dimerahkan misalkan seperti itu juga bisa seperti itu ya Bapak Ibu, karena nanti yang akan membuat video pembelajaran video perkenalan atau sapaan ini adalah para tutor ya, seperti itu ya. Jadi nanti yang bagian-bagian merah berarti yang harus diisi oleh tutor. Nah, nanti untuk yang udah bagian hitam itu yang memang sudah fix, mereka harus tinggal bacakan saja. Nah, untuk orientasi mata kuliah nanti bentuknya adalah teks ya. Silakan nanti di sini tuliskan deskripsi singkat mata kuliah, tadi sudah ada penjelasannya ya, ada tujuan mata kuliahnya, ada materi esensialnya, ada pengalaman belajarnya, dan ada asesmen yang akan diberikan. Nah, selanjutnya tuliskan juga secara ringkas dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama 8 sesi ke depan ya. Dan jangan lupa ada salam penutup ya. Jangan lupa ada salam penutup di dalam orientasi itu. Nah, untuk orientasi ini jangan terlalu panjang Bapak Ibu ya. Mungkin bisa 1 paragraf ya. Ya paling banyak itu sekitar 5 sampai 6 baris lah ya. Jangan terlalu banyak sekali gitu dalam ukuran A4, kiri kanan itu sekitar 3 ya, itu sekitar sedapat mungkin ya 5 baris lah ya, seperti itu, supaya nanti mereka juga nggak bosan banget membaca teks ya yang diberikan. Jadi dibuatlah singkat, padat, jelas gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang forum perkenalan sudah kita sediakan. Silakan kalau memang sudah sepakat dengan ini tinggal dihitamkan saja, tapi silakannya dihapus ya. Ya, jadi nanti misalkan deskripsi. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah sepakat nih, forum ini disediakan bagi mahasiswa sebagai alat sebagai media untuk saling mengenalkan diri, nanti dihitamkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengganti, ya misalkan selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa, perkenalkan nama saya Kartono, saya adalah tutor Anda pada mata kuliah bla bla bla, gitu kan. Nah, silakan Anda saling berbagi, saling mengenal satu sama lain, dan jangan tampilkan tampilkan foto Anda ya dengan resolusi berapa kali berapa gitu ya, segala macam. Nah, jadi nanti silakan, ini boleh diubah, boleh juga boleh diubah juga, boleh digunakan, silakan. Kalau sudah digunakan mohon nanti dihitamkan, dan nanti silakannya dihapus. Nah, bagian bawah atau diganti juga dihapus ya, seperti itu. Jadi ini kan petunjuk pengisian tabel ini ya. Jadi mohon yang tidak sesuai dengan isi tabel di delete saja, dan yang sesuai dengan isi tabel diwarnakan hitam, gitu. Nah, untuk rancangan aktivitas judulnya sudah hitam seperti ini, silakan nanti biarkan saja seperti ini. Nah, kemudian nanti deskripsinya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan template yang sudah kami buat ya, misalkan seperti ini. File RAT berisi tentang gambar umum, pembelajaran, pokok bahasan, asesmen, bla ini ya. Kalau Bapak Ibu mau sepakat dengan ini, ya nanti hitamkan, silakannya ini dihapus ya, dan bagian bawahnya juga atau andanya dihapus. Nah, nanti Bapak Ibu mohon di ini ya, untuk nama filenya silakan nanti disimpan dalam satu folder yang sama. Nah, nanti dituliskan nama file yang disimpan dalam folder tersebut, supaya nanti pengembang kelas master itu bisa melihat, oh untuk RAT ini filenya ya, kemudian untuk materi 1 ini, materi 2, dan seterusnya ya. Jadi tuliskan nama filenya. Nah, jika nanti misalkan Bapak Ibu RAT-nya itu disimpan dalam Google Drive ya, ataupun OneDrive, mohon nanti juga dituliskan alamat URL-nya atau embedded code-nya gitu. Selanjutnya untuk pengantar awal sesi ya, mohon nanti dituliskan di sini sesi keberapa, misalkan sesi 1 gitu ya. Nah, di sini ada sesi titik sesi 1, dan dituliskan juga judul topiknya, misalkan sesi 1 dasar-dasar statistik ya. Nah, terus kemudian sapaan tutornya, selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa pada pertemuan sesi pertama tutorial online. Nah, di sini tuliskan juga rumusan capaian pembelajarannya ya. Rumusannya di sini tuliskan setelah Anda mengikuti
sesi pertama ini Anda diharapkan dapat ya menghitung dapat menghitung penjumlahan dari beberapa buah data, tapi membedakan data dan segala macamnya. Jadi capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, kemudian informasi sumber belajarnya ya dituliskan di sini ya. Materi pembelajaran pada sesi 1 terkait dengan pembahasan pada KB1 dan KB2 modul 1. Ya. Nah, di sini penjelasan singkat materi yang dipelajari ya. Pada modul tersebut ya, pada modul 1 KB1 dan 2 telah dijelaskan materi terkait bla bla bla. Tapi singkat saja Bapak Ibu ya. Singkat ya, supaya ini hanya pengantar saja. Nanti materi utuhnya itu ada di dalam PowerPoint yang harus Bapak Ibu kembangkan atau bisa mengambil dari yang key tutorial. Nah, untuk yang materi yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai konsep esensial, tuliskan nanti judulnya apa. Nah, kemudian berikan deskripsi singkatnya ya, mencakup pembahasan tentang apa saja. Dan Bapak Ibu bisa ambil dari yang tadi yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Di penjelasan singkat materi ini bisa diambil dari sini, dimasukkan ke dalam deskripsi sini ya. Atau kalau kurang lengkap silakan nanti dilengkapi di sini. Ya, jangan lupa seperti halnya tadi pada rak, nama filenya dituliskan di sini supaya nanti para pengembang kelas master itu bisa mengambil materi yang sesuai atau file yang sesuai dengan materi yang sedang atau yang akan diunggah di sesi yang bersangkutan. Nah, untuk materi yang bersumber dari pembelajaran terbuka gitu ya, dari sumber pembelajaran terbuka, silakan nanti dituliskan judulnya, sama juga dituliskan deskripsinya serta URL-nya. Dan jika mungkin kan ada embed code-nya di sana ya, karena tidak semua sih materi pembelajaran yang tersedia embed code-nya gitu ya. Tapi kalau memang tersedia itu akan sangat bagus sekali, sehingga nanti bisa langsung nempel di dalam e-learning kami. Gitu. Baik. Kemudian ini adalah bahan diskusi. Mohon nanti dituliskan di sini diskusi berapa, diskusi 1, diskusi 2 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti deskripsinya di sini mohon dituliskan topiknya. Ya. Ya, seperti tadi saya sudah singgung sedikit ya, misalnya deskripsinya ini dituliskan seorang guru SD di kota X akan melakukan penelitian ya terkait dengan perbandingan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode A dan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode B. Nah, dengan menggunakan tes objektif, guru tersebut menguji atau mengetes siswa yang diberikan setelah diberikan pembelajaran dengan metode A. Hasilnya adalah sebagai berikut, bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu nanti topiknya silakan nanti dituliskan ya, seperti itu. Nanti kita coba tunjukkan saja ya supaya nanti bisa melihat seperti apa bentuk-bentuknya. Nah, jangan lupa nanti ada skor diskusi, rubrik diskusi, rubrik penilaiannya. Ya, jadi misalkan jika mahasiswa sampai dengan menyentuh beberapa penjelasan berikut, dapat skornya berapa? Kalau dia bisa menjelaskan penjelasannya lebih jauh lagi, berapa nilainya? Ya, seperti itu. Jadi ada rubriknya supaya nanti para tutor bisa memberikan penilaian yang setara gitu ya. Karena kalau tidak ada rubriknya Bapak Ibu ya, ini pengalaman saya juga, kalau tidak ada rubriknya itu kadang-kadang memberikan penilaian diskusi itu sesuai dengan mood gitu ya, atau wah ini kayaknya bagus nih topiknya, tapi ada yang lebih bagus lagi, wah ini lebih bagus lagi nih, wah ini lebih bagus lagi nih. Tapi kita nggak pernah bisa membuat suatu judgement berapa angka yang tepat, skor yang tepat diberikan kepada jawaban A, jawaban B, jawaban C, seperti itu. Nah, dengan adanya rubrik ini kita bisa tahu apa yang diberikan, apa yang diharapkan oleh penulis ininya ya, topiknya. Nah, ini template yang tes formatif Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada deskripsi soalnya. Sebentar Bapak Ibu ya, ada telepon nih, bentar ya. Baik, Bapak Ibu, nanti ini tes formatifnya seperti ini ya. Nanti ada tuliskan deskripsi dan aturan pengerjaannya. Misalkan tuliskan deskripsi, misalkan silakan Anda kerjakan 5 soal ya, 5 soal
soal tes objektif terkait dengan aturan pembulatan, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Anda diberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan 5 soal berikut ini, misalnya seperti itu ya. Nanti disebutkan soalnya, terus ada opsinya, ya, soal ada opsinya. Nah, baru nanti ada penjelasannya di sini. Nomor 1 A, jika jawaban A itu salah, ya, kenapa dia salah, gitu ya. Kalau dia jawabannya benar, maka apa penguatan yang perlu diberikan kepada mahasiswa, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada 5 butir ya 5-5-nya dituliskan, baik soalnya, opsinya, juga nanti penjelasan di setiap opsi salah maupun opsi benarnya. Nah, kemudian di sini adalah untuk template tugas, ya. Template tugasnya mungkin agak berbeda sebelumnya, mungkin kalau sudah dibagikan ya. Ini saya coba mengambil dari yang apa namanya, TMK, ya. Jadi ini template TMK yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di prodi, ya. Ini biasanya sudah ada di prodi-prodi masing-masing. Mereka kalau nggak salah sudah mengembangkan 2 set per mata kuliah. Jadi silakan nanti dikoordinasikan dengan prodi untuk apa namanya TMK tersebut. Ini juga ada ya. Jadi selain tadi ini adalah untuk soalnya, kemudian ya ada pedoman penskorannya. Ya sama seperti di diskusi. Ya jadi harapannya dengan adanya pedoman penskoran ini, para tutor nanti untuk memberikan nilai itu apa namanya bisa objektif gitu ya, seperti itu. Jadi ini lembar apa namanya untuk pedoman penskoran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi. Nah, saya akan coba tunjukkan sedikit supaya bisa apa namanya terbayang kenapa Bapak Ibu mengembangkan ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan laman e-learning kita? Sudah, Pak. Baik. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Sudah, ya, Pak, sudah. Ya. Jadi di sini akan tersedia. Lihat. Ya, di sini akan tersedia sesi 1 sampai sesi 8 ditambah sesi pendahuluan, ya. Dimana nanti di sesi pendahuluan ini sudah disiapkan Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi ini sama dengan tadi template tadi, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah membuatnya komplit, kita tinggal copy paste ke sini, Bu. Ya, copy paste ke sini. Jadi ini sudah ada. Ya nanti di sini kan akan kita merahkan karena nanti akan kita gandakan sebanyak jumlah kelas yang diperlukan. Nah, nanti sapaan yang dari Bapak Ibu di sini kita siapkan narasinya, ya. Terus nanti teksnya kita siapkan di bawahnya. Ya, ini adalah template yang masih standar sehingga nanti Bapak Ibu dari hasil pengembangan bahan ajar tuton Bapak Ibu ini akan kita masukkan dalam sini. Jadi ini masih ada petunjuk-petunjuk saja sama seperti di dalam tabel tadi. Nah, forum perkenalannya pun juga masih template Bapak Ibu. Ini nanti akan kita apa namanya kita ganti gitu ya sesuai dengan hasil pengerjaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada forumnya ini akan terisi dengan adanya ini ya. Jadi masih seperti ini. Jadi masih apa namanya sama seperti yang ada di template ya. Jadi kalau diperbaiki nanti akan kami perbaiki. Ya, jadi kalau nanti sudah ada bahan tutornya ya, bahan ajar tutornya kan kita masukkan ke dalam sini. Ya, ini untuk yang prasesi. Jadi ada yang namanya pendahuluan, perkenalan, dan tata tertib. Ya, jadi nanti kalau ada, nah kenapa kemarin ratnya di sini tidak ada Bapak Ibu ya, karena ada sebagian yang ratnya ada sebagian yang tidak ada gitu. Jadi semester lalu kita tidak munculkan ratnya, tapi kalau semester ini semua penulis tutorial sudah ada, sudah lengkap ya, kan kita hidupkan kembali di sini ya. Jadi harapannya sih ada ratnya lah. Nanti tolong diidentifikasi kalau tidak ada ratnya, teman-teman fakultas nanti kita akan buatkan seperti ini, tapi kalau sudah komplit ratnya nanti kita akan hidupkan kembali, ada di sini labelnya untuk yang rat gitu ya. Nah, untuk di sesi 1 juga Bapak Ibu juga bisa lihat di sini ada sapaannya juga. Di bagian awal ini kita isi dengan sapaan ya, sesi 1 ya, di sini ada sapaannya. Nah, memang harapan dari Pak Warek ya untuk setiap sesi itu sapanya dalam bentuk video. Tapi kalau memang masih sulit ya, karena tidak semua tutor kita juga mahir dalam menggunakan gawai kita atau gadget ya, itu kita masih memperbolehkan dengan teks gitu ya. Tapi nanti harapan ke depan sih semua sapaan menggunakan video ya, seperti itu.
Nah, kemudian nanti kalau di kehadiran ini sudah kami siapkan di sini, jadi Bapak Ibu tidak perlu membuatnya. Nah, nanti materi yang nanti Bapak Ibu kembangkan, penjelasannya akan kita isi di sini, dan juga materinya akan kita isi di bagian bawah label materi. Nah, diskusi juga sama, Bapak Ibu di sini baru template saja, diskusinya masih template. Nah, nanti akan diisi sesuai dengan hasil pembuatan materi pembelajaran materi diskusi yang ada di bahan tutor yang Bapak Ibu kembangkan. Jadi ini akan kita isi di sini Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar yang namanya masih standar ya. Jadi dari sesi 1 sampai sesi 7 ini isinya masih tempatnya saja. Dan nanti kami berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu berapa tadi Pak Dodi? 2 minggu atau 2 bulan tadi? 2 minggu ya. Mudah-mudahan bisa selesai dan kita segera bisa masukkan ke dalam sini. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Ini Bapak Ibu kalau misalkan saya coba contohkan. Yang sudah diisi. Mohon maaf jaringan di tempat saya. Sorry. Nah, jadi seperti ini sapaannya nanti Bapak Ibu. Jadi di sini ada sapaannya. Kemudian nanti di sini ada penjelasan tentang mata kuliahnya. Ya, ini kayaknya pembuatnya agak terlalu detail, jadi panjang sekali ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi karena tutor juga bisa mengubah ini, jadi kadang dari kita ada sudah kita buatkan sedikit, tapi karena mungkin kurang jelas, jadi dibuat panjang oleh pengembang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada sapaannya seperti ini. Ya, nanti mereka akan membuat video seperti ini Bapak Ibu ya, dengan bahan narasi yang sudah kita siapkan. Nanti di sesi 1, nah seperti ini. Sesi 1 seperti ini. Ya, ini script videonya kita hide ya di sini. Jadi ini hanya bisa dilihat oleh tutor, tapi tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, ini seperti ini, dia untuk di sapaan pertama tidak membuat ini ya, tidak membuat videonya tapi membuat teks ya. Ini masih kita perbolehkan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti kalaupun memang mempersiapkan untuk narasinya, kita akan seperti tadi ya, kita hide nanti filenya, nanti biar bisa dibaca hanya oleh tutor saja ya. Mahasiswa tidak bisa lihat. Jadi setelah diisi seperti ini, kemudian nanti kehadiran ini masih seperti ini. Nah, materinya ini yang seperti ini yang disebut dengan embed ya. Jadi mahasiswa tinggal klik gitu ya. Jadi lebih nyaman lah gitu ya. Kalau misalkan ada juga tutor yang mengisinya itu nanti kalau dalam bentuk file akan ditaruh di sini filenya. Seperti itu. Nah, nanti diskusinya kalau sudah terisi akan seperti ini Bapak Ibu. Mantap. Ya, masih muter-muter ya. Ini mungkin jaringan di tempat saya yang agak kurang bagus. Ya, nanti ada seperti ini. Jadi ada masalahnya, ya. Kemudian nanti mereka diminta untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nanti inilah yang akan kita unggah ya dari bahan ajar yang Bapak Ibu buat seperti itu. Baik, mungkin itu saja Pak Dodi sebagai pengantar awal ya penyamaan persepsi ini. Silakan kalau mau berdiskusi, masih ada waktu untuk berdiskusi Pak Dodi, silakan. Baik, terima kasih Pak Kartono. Saya kira sudah cukup detail dan sangat komprehensif saya kira kan ya, aspek-aspek dari bahan tutorial ini yang harus kita kembangkan bersama itu. Jadi pertama-tama memang pertama adalah mengenai bahan Pak Kartono. Bahan ini apakah bisa di-share di sini katanya, itu banyak pertanyaannya itu. Walaupun misalnya tentu rekaman dari acara ini bisa di-share gitu kan ya Pak Ibu. Oke Pak, bisa Pak. Pertanyaan dari para itu Pak Kartono, bahan ini bisa di-share atau bagaimana? Bisa Pak, nanti saya share Pak. Nanti bentuknya PDF kali biar ini ya Pak. Namanya? Ya? Biar agak ringan ya. Baik. Barangkali kalau bisa di chat atau bisa disampaikan ke para kaprodi barangkali ya. Dan dari para kaprodi kemudian disampaikan ke para pakar. Gitu ya.
Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ini sudah ada di chat itu, saya ada beberapa, diantaranya pertama dari Bu Eli ini, pertanyaannya berapa limit pengerjaannya tadi itu. Tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Dekan, begitu ya, oleh Pak Kartono juga, limit pengerjaannya sekali ini emang 2 minggu begitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Ini kan mengingat bahwa tahun anggaran ini kan akan segera berganti begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya terutama nanti Desember, saya kira kalau sudah lewat Desember itu pembayaran honorariumnya kemungkinan kalau lewat Desember itu misalnya kan harus ke tahun depan gitu, paling cepat itu kan Maret atau April sekitar saya tahu nih kalau tahun anggaran baru itu. Jadi kalau limit pengerjaannya itu memang diharapkan Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu itu waktunya 2 minggu gitu ya. Kemudian pertanyaannya, apakah akan mendapat supervisor ya, berhubung ini perdana. Barangkali selama ini tidak ada supervisor gitu ya, tetapi para kaprodi lah yang menjadi kurang lebih bisa juga sebagai supervisor tersebut begitu. Selain untuk hal-hal yang lain tentunya gitu ya. Terutama mengenai disampaikan oleh Pak Kartono tadi itu mengenai tugas tutorial. Karena di tugas tutorial itu sudah dikembangkan yang namanya tugas mata kuliah yang kurang lebih sama gitu. Jadi sekurang-kurangnya barangkali dari para kaprodi itu nanti akan di-share kisi-kisi barangkali begitu ya. Sementara Bapak itu mengembangkan soal-soalnya ya, gitu. Baik, ini saya coba sudah ada yang mengangkat tangan dari Pak siapa nih? Dari Pak. Ya. Mohon silakan Pak. Pak Hasani ya, dari UIN Jakarta. Oh. Terima kasih Pak Budi, Pak Kartono yang saya hormati. Lama tidak ketemu ya Pak, dari semenjak tutorial online dulu beberapa tahun yang lalu membimbing kami. Kalau yang saya tanyakan ke Pak Dr. Kartono, yang tadi saya tanya dari Pak Dr. Kartono, agar menghindari dari textbook yang disebar itu, atau lebih kepada pengembangan baik itu pertanyaan, dialog dan kan itu Pak pada dosen yang dia itu namanya textbook itu. Terima kasih Pak Kartono. Pak Rudi bisa menangkap tadi agak putus sih menangkapnya Pak Hasani ya Pak, dari feedbacknya. Ya, memang agak putus suaranya nih Pak Hasani. Tadi terus saya di chat barangkali kalau itu ya. Baik. Ya, Tuan ini sudah ada pertanyaan Pak Kartono, ada di dan Ibu Ulfi ini yang menyatakan bahwa pertama skenario yang kami buat untuk kondisi pandemi atau kondisi normal itu skenario yang dibuat sehingga kami ada gambaran untuk membuat dialog samakan dan lalu sesuai dengan kondisi yang dibentuk UT gitu. Kemudian yang senada itu dari Pak Paidi, apakah untuk soal esai itu harus berbentuk studi kasus kondisi kekinian atau yang hanya di modul gitu konteks ini? Itu dua hal barangkali pertanyaannya sementara Pak Kartono. Baik, untuk yang soal tugas Bapak Ibu nanti ini nanti berkoordinasi dengan Kaprodi saja karena setiap prodi itu sudah mengembangkan tugas mata kuliah. Jadi kita akan coba standarisasi antara pelaksanaan tutorial online, tutorial tatap muka, dan juga TMK nanti yang bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti tutorial online dan maupun tutorial tatap muka itu bisa setara gitu Pak Dodi. Jadi jika memungkinkan sudah komplit soal TMK-nya itu menurut saya sebaiknya memang kita menggunakan itu Pak Dodi
Tapi kalau jika belum dikembangkan, ya maka kita harus mengembangkannya dengan menggunakan tadi template yang ada di TMK tadi Bapak, gitu ya. Gitu Pak Dodi ya. Ya untuk kasusnya, ya untuk kasusnya kan ada di TMK aturannya gitu ya Pak Dodi ya. Ya. Kemudian itu apakah kondisi pandemi itu untuk dialog, untuk kita bakalan itu apakah harus untuk topiknya apa ya? Ya. Untuk topik ya. Baik. Kalau topiknya sendiri menurut saya begini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengaitkannya ya dengan kondisi yang sekarang sedang kita alami, tapi juga tidak tapi harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang ada di dalam modul seperti itu. Misalkan jadi saya pernah memberikan contoh ya, contoh tadi misalkan karena saya di statistik Bapak Ibu ya, saya pernah memberikan contoh misalkan untuk analisis regresi. Misalkan seorang guru ingin mengetahui apakah siswa yang diajarkan menggunakan Zoom itu dengan pemberian misalkan ya token atau pulsa ya sebesar angkanya diberikan beda-beda gitu ya, itu akan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang hasil belajar siswa gitu ya, seperti itu. Jadi saya coba contohnya seperti itu. Karena BDR kan saat ini kan pembelajaran itu sedang sebagian besar gitu ya, sekolah itu melakukan BDR gitu ya, belajar dari rumah seperti itu. Nah, sehingga nanti kita coba angkat seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa nyambung dengan kondisi yang sekarang ya silakan misalkan kayak biologi molekuler kan juga masih ada sambungannya ya misalnya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang materi yang tidak ada nyambung sama sekali dengan isu kekinian ya silakan nanti menggunakan yang sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya seperti itu Pak Dodi ya, mungkin gitu ya. Baik, ya saya kira barangkali memang kalau kasus tersebut memang esensinya harus sama seperti di modul begitu kan ya, bahwa konteksnya ceritanya mengacu kekinian itu dipersilahkan kan begitu barangkali ya, tapi esensinya harus sama dengan seperti yang di modul. Ya utamanya dari modul Pak itu. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian ini saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu pengembang, Bapak Ibu ya. Halo, mohon informasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kan sudah selesai mengembangkan Kitut, sehingga sekarang tahap berikutnya itu adalah mengembangkan batutnya, bahan tutorialnya. Begitukah? Pak Hasani sudah kedengaran dari kami atau Bapak Ibu yang lain? Kedengaran Pak Dodi. Kedengaran ya. Baik. Kemudian ada yang dari Pak Hasan ini sudah tercatat nih. Ya, menangkap pengembangan dari dosen, saya menangkap lebih kepada pengembangan dari dosen wawasan dan kasus dari yang diajukan kepada para mahasiswa, lebih kepada kekinian, kasuistik kekinian gitu ya. Tentu yang terkait dan mohon arahannya terkait mata kuliah pendidikan agama Islam dan hukum agama Islam. Jadi khusus ini Pak Katono barangkali ya, khusus agama Islam. Ya, agama Islam dan hukum agama Islam itu bagaimana itu konteks kasus yang diajukan kepada mahasiswanya ini gitu. Lebih kepada kasuistik kekiniankah atau memang persis seperti modul begitu kan ya? Iya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu ya, untuk kasus yang terkait dengan kekinian ini ya, mungkin kan banyak hal ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau sekarang lagi ini itu adalah pandemi gitu ya. Mungkin juga ada yang lain, mungkin kasus-kasus yang lain ya. Mungkin ada yang bukan hanya pandemi COVID ya, tapi ada juga kasus-kasus yang dari sisi ekonomi, dari sisi agama. Misalkan contoh yang pandemi ini, misalkan halal haramnya itu untuk vaksin, seperti itu kan juga bisa seperti itu, atau yang lainnya. Jika tidak memungkinkan kasus yang kekinian, kasusnya juga bisa
kasus yang pernah terjadi Bapak Ibu ya. Jadi pernah terjadi dan mungkin itu akan berulang seperti itu misalkan. Ya kasus misalkan pernah ada kasus sebelumnya ini mohon maaf misalkan seperti penistaan Ahok misalkan seperti itu, penistaan agama oleh Ahok seperti itu ya. Misalkan itu mungkin juga terjadi berulang karena ini kan di Prancis juga terjadi. Nah, bagaimana menyikapinya bisa seperti itu kan bisa juga diangkat kembali karena ini kan terjadi berulang-ulang dengan tokoh yang berbeda misalkan seperti itu. Nah, dengan kasus-kasus yang seperti itu mungkin juga bisa diangkat ya Bapak Ibu tapi tidak mengandung unsur provokasi gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana penyikapan secara teori seperti itu misalkan nanti ya. Mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu ya untuk yang yang agama karena tidak banyak untuk kasus yang akan mirip kekiniannya gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu lain, barangkali ada lagi yang ingin tanyakan mengenai Pak Supahar ini, mengenai fisikalis statistik. Saya kira nanti mungkin harus ada pembicaraan khusus dengan Pak Kaprodi barangkali gitu ya, mungkin juga dengan saya dulu juga gitu, karena memang ada kemungkinan yang awalnya 12 SKS menjadi 9 SKS dan seterusnya begitu, ini fisikalis statistik gitu. Bu Wid, ada Bu Widasi di sini barangkali? Atau ada pembicaraan khusus barangkali Bu Widya? Baik, begitu untuk ya Pak Dodi, maaf Pak Dodi agak terlambat dalam soal tadi THE terkait Pak Supahar mata kuliah fisika statistik. Fisika statistik nanti mungkin diskusi bareng ya karena ada perubahan jumlah SKS dan kami pengampunya nanti Pak Dodi. Jadi nanti yang berdiskusi lebih intensif dengan Pak Supahar, Pak Dodi biar lebih mengenal terkait modul barunya yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan batu ya Pak Dodi ya. Baik kalau gitu. Mungkin Pak Dodi bisa menyampaikan Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Iya. Ini kan kemarin saya dan Pak Pardi, saya membuat 6 modul, kemudian Pak Pardi juga membuat 6 modul. Kemudian sudah kami kirim semua modul. Setelah itu ada informasi ada perubahan SKS dari 22 menjadi 2 nggih, Pak. Menjadi 2 SKS menjadi 2 SKS ngaten nggih. Atau kemarin juga ada penawaran apa 3 SKS gitu. Nah, sementara kami mengubah dari 6 modul menjadi kami gabung menjadi 6 modul sehingga kami sesuaikan. Sehingga ada tiga buku artinya kan. 3 buku yang dulu pengantar fisika statistik itu 1 buku, fisika statistik 1 buku, kemudian kami gabung menjadi sebuah buku, tetapi temanya pokok-pokok bahasanya menjadi berubah menjadi 6 modul. Itu sudah kami kirim ke Bu Wid semua itu. Nah, kami belum dapat kepastian mana yang mau dipakai gitu sampai sekarang, sehingga untuk membuat draft tutorial kami juga masih nunggu kepastian. Begitu Pak Dodi. Baik, terima kasih infonya. Barangkali kita tampung dulu dan barangkali kita harus pastikan dulu kan Bu Wid ya, yang kepastiannya mengenai mata kuliah tersebut begitu. Ya Pak Dodi, nanti cost manajernya Pak Dodi. Ada pertemuan. Yang semula 2 mata kuliah ya Pak Dodi, pengantar statistik 2 SKS dan fisika statistik 2 SKS, yang pada kurikulum baru menjadi 1 mata kuliah fisika statistik 3 SKS. Jadi nanti disusun kembali berdasar RMK modul yang digunakan. Nah, dari dasar itu dibuat kitut batut. Cost manajernya Pak Dodi, tolong nanti Pak Dodi mungkin kita diskusi bareng lagi ya. Sebetulnya yang beralamat sedikit, kami itu Bu Hera itu sedang sekolah ya, nanti kita berbicara sebenarnya Supahar ya. Ya, jadi nanti setelah pertemuan ini mungkin kita saya tunggu informasinya. Kita berdiskusi khusus ya. Baik. Nanti lain yang ingin bertanya mengenai pengembangan bahan tutorial ini?
Kalau tidak ada, barangkali apakah kita cukup pertemuan sampai siang ini? Pak Dodi boleh klarifikasi? Kita lanjut ke Gatot aja ke. Ya, Pak Dodi tentang tugas tutorialnya kan disesuaikan dengan TMK. Ya, padahal sudah ada yang membuat. Tetapi ini kan Batut ini satu paket ya. Satu paket dalam soalnya. Apakah Ya, para pengembang pembayarannya itu para pengembangnya itu tetap membuat soalnya, tetapi kisi-kisi yang tidak ada itu yang akan kita kirimkan sehingga nanti setara gitu. Bagaimana Pak? Bisa juga begitu. Bisa begitu. Jadi nanti karena pembiayaan ya kan itu di ini ya. Jadi nanti kisi-kisinya dikirimkan oleh teman-teman Kaprodi ya kan ke para pengembang BA Tuton ini ya. Nah kemudian nanti teman-teman BA Tuton membuat, atau kalau memungkinkan juga Bu Lilis juga untuk soalnya pun juga kalaupun bisa ya istilahnya supaya setara ya. Kadang-kadang membaca kisi-kisi dengan nilai soalnya nanti akan agak berbeda. Atau kalau memungkinkan seperti itu juga silakan ya, nanti contoh dari soalnya seperti apa, pedoman persoalannya seperti apa. Mungkin bisa seperti itu Bu Lilis. Jadi selain kisi-kisi juga ada contoh tugas baiknya dan contoh pedoman persoalannya seperti itu. Ya Bu Lilis ya. Tadi siang kita ada. Baik, terima kasih Pak Kartono. Ya, tadi soalnya agak putus-putus barangkali gitu ya, agak sedikit putus-putus. Tapi barangkali esensinya dapat ditangkap. Tapi tentu ini atas keputusan para kaprodinya masing-masing gitu ya, bahwa kisi-kisi untuk tugas tutorial itu sudah ada gitu. Nah, apakah itulah yang digunakan sebagai kisi-kisi tugas tutorial? Itu teman-teman Kaprodi yang memutuskan gitu. Siapa tahu barangkali misalnya ini sudah ada kisi-kisi TMK tugas mata kuliah, tetapi ini masih belum pantas misalnya begitu. Nah itu saya kira keputusannya ada di Pak Kaprodi begitu. Karena itu para pengembang mohon berhubungan, berkoordinasi begitu dengan masing-masing Kaprodi. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah jelas barangkali ya? Dan kami sangat mengharapkan kesediaan Bapak Ibu sekalian betul-betul mematuhi apa yang sudah kami rencanakan, yaitu bahwa mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu sudah banyak yang tuntas begitu, atau sudah tuntas semuanya ini harapannya begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada, berarti Pak Dekan ada hal-hal yang terakhir ingin disampaikan untuk sebelum kita menutup acara ini. Barangkali Pak Dekan juga sedang acara di tempat lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan, tentunya kami terbuka begitu buat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan terima kasih ke Pak Warek 1 tadi yang sudah memberikan pengarahan pada acara ini, juga kepada Pak Dr. Kartono yang sudah menyampaikan teknis pengembangan bahan tutorial ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian masih menyempatkan mengikuti kegiatan kami di UT ini. Baik, dengan mengucap hamdalah, dengan ini saya mewakili Pak Dekan untuk menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Dodi dan semua Kartono. Ya, Boneng. Ya, mungkin. Ada template jangan lupa ya. Kan Pak Dodi, saya pamit hanya atau belum bisa nih. Saya kirim nanti lewat ini aja email ya, Bu Lilis, Pak Dodi. Dan saya kirim juga ke Bu Isti ya.
Ya, silakan. Oke, thank you. Saya izin live dulu ya. Ya, terima kasih Pak Kartono. Thank you. Terima kasih Pak. Ya. Bisa nanti file presentasinya bisa dikirim ya Pak Dodi. Nanti di share di Teams, Pak Dodi. Pak Ruspan, apa kabar Pak Ruspan? Nggih Bu. Bu. Ya Bu. Ya Bu, apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih. Ngomong ketemu nih, pengen naik kemarin itu nggak daftar yang TWEB sama TKDA itu KPA? Iya Bu, saya mendaftar. Oke. Saya sudah mengirim hari Jumat. Oke, sip. Takut kelewatan, saya takut lupa. Ya Bu, terima kasih Ya, Bu. kasih. Ya, Bu. Selamat mengerjakan aktivitas. Terima kasih Bu. Sama.